Baik, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bertema hari ini. Adapun tema kita adalah peduli terhadap makhluk hidup, dan subtemanya adalah hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu dapat memahami bagian-bagian dari bunga. Yang kedua adalah kamu paham cara merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Nah, jadi anak-anak seperti yang sudah Mem ajarkan kemarin, Mem sudah tekankan baik lewat voice note ataupun lewat video dari YouTube yang Mem sudah kirim kepada kalian. Hewan dan tumbuhan itu adalah merupakan ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita manfaatkan. Namun dalam pemanfaatannya kita juga dituntut untuk bijaksana untuk memanfaatkannya supaya menghindari kepunahan ataupun habisnya sumber daya alam hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai bagian-bagian dari tumbuhan, di mana tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, kemudian bunga dan buah. Nah, jadi anak-anak, adapun bunga itu adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Nah, sedangkan buah itu adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Kemudian fungsi dari batang adalah merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga dan buah serta mengedarkan mineral dan air serta zat makanan lainnya ke bagian tumbuhan seperti daun, akar, seperti daun, biji, bunga dan buah, ya. Kemudian bagian tumbuhan berikutnya adalah daun. Daun itu merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk sebagai tempat tumbuhan memasak makanannya. Ya, memasak makanannya atau sering disebut dengan proses fotosintesis. Nah, daun itu biasanya terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biji. Apa ya itu biji? Biji adalah alat perkembangbiakan tumbuhan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Nah, kemudian akar. Yang terakhir akar. Apa yang masuk dengan akar? Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pengokoh tumbuhan. Ya, selain pengokoh tumbuhan, akar juga berfungsi untuk menyerap zat-zat mineral yang didapat dari tanah, ya, yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu untuk memenuhi kebutuhan makanan dari tanaman tersebut. Nah, itu bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, untuk hari ini khusus kita akan bahas mengenai bunga. Bunga itu terdiri dari mahkota bunga yang itu merupakan perhiasan bunga yang berbau harum ya, berbau harum bukan haram. Perhiasan bunga yang berbau harum. Kemudian ada yang disebut dengan kepala putik. Kepala putik itu adalah sebagai alat kelamin dari betina. Yang ketiga adalah benang sari. Benang sari itu adalah sebagai alat kelamin jantan. Yang berikutnya ada penopang bagian bunga. Penopang bagian bunga yaitu tangkai, ya. Yang terakhir pelindung mahkota bunga yaitu pelindung mahkota bunga ketika kuncup yaitu kelopak bunga. Nanti
gambar-gambarnya ada di atas ya anak-anak. Nah, kemudian anak-anak tentu tahu selain tumbuhan tadi, Tuhan juga menciptakan hewan untuk kita pelihara, untuk kita lestarikan dengan cara merawatnya. Nah, cara merawat tumbuhan dan hewan itu berbeda ya anak-anak. Kalau hewan, ya biasanya cara merawat hewan adalah yang pertama adalah memberikan kandang yang baik, tidak sempit, tetapi harus lebih luas dari ukuran badannya. Ya, jadi harus memberikan kandang yang layak untuk hewan tersebut, ya tidak sempit. Yang kedua adalah memberikan makanan yang bergizi untuk hewan itu, bergizi dan sehat ya. Yang ketiga adalah memberikan minuman bagi hewan supaya tidak kehausan. Yang keempat, memperlakukan hewan itu dengan penuh kasih sayang, ya. Jadi begitu cara merawat hewan. Nah, untuk merawat tumbuhan anak-anak, tentu anak-anak punya tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kita. Tentu anak juga sudah tahu bagaimana cara merawat tumbuhan. Yang pertama adalah menyiram bunga atau tumbuhan setiap hari, memberi pupuk, ya. Kemudian meletakkannya atau menanamnya di tempat yang layak, ya. Jangan terlalu sempit kalau kamu menanamnya di pot, jangan terlalu kecil potnya. Jadi akarnya harus bebas sehingga tumbuhan tersebut bisa bertumbuh dengan baik. Nah masih banyak lain cara untuk merawat hewan dan tumbuhan yang bisa kamu baca nanti di halaman 14. Nah, silahkan kerjakan dengan baik tugas-tugas hari ini yang sudah membuat di panduan. Terima kasih untuk hari ini. Demikian penjelasan Mem. Semoga kamu dapat paham. Tuhan Yesus memberkati.